Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini, hari kedua kita berpuasa ya. Juga berada di masjid, kemudian juga berada di waktu subuh ya. Mudah-mudahan lapisan-lapisan keberkahan ini menjadi berkah sendiri buat kita semua. Kalau kita sudah berpuasa hari kedua, berarti lebaran tinggal 28 hari lagi ya. Soalnya kemarin sudah banyak cerita tentang mudik, tentang lebaran, tentang THR, tentang macam-macam ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jarang-jarang datang sini waktu subuh, biasanya Jumat sama tarawih ya. Luar biasa nih Pak, jamaahnya begini ya, selalu. Atau cuman hari kedua. Mudah-mudahan di masjid-masjid lain biasanya kalau sudah hari ke-15 itu kembali kepada format asli ya, 443 ya. Izin pada kesempatan ini kita karena sedang berkumpul bersama ya, saya izin berbicara tentang membangun kesadaran keumatan ya. Membangun kesadaran keumatan ya. Tujuannya adalah ingin melihat kita tidak sekedar sebagai seorang muslim ya, tapi kita memiliki ruang yang lebih besar, kita sebagai sebuah umat ya. Karena memang Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita baca Al-Quran ya, kita akan menemukan Allah menyapa kita kadang-kadang dengan seorang muslim ya, seorang hamba ya kan, satu pribadi. Tapi jangan lupa Allah juga bahkan jumlahnya lebih banyak. Allah itu menyapa kita dengan skala kita yang lebih besar ya, sebagai seorang kumpulan orang-orang muslim, sebagai satu umat, sebagai satu hamba ya. Yang ini saya kira kita boleh membaca diri kita di luar dari kita sebagai seorang muslim ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, jangan kalian mati sebelum kalian menjadi muslim yang sejati ya. Tapi perhatikan, Allah juga berkata setelah itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ya. Berpegang teguhlah kepada agama ini, jangan kalian saling bercerai-berai. Itu kan kosakata atau kalimat yang diarahkan bukan kepada satu orang, tapi sekumpulan orang yang disebut dengan sebagai umat gitu ya. Nah, kalau kita lebih jeli Bapak dan Ibu sekalian membaca kata umat di dalam Al-Quran itu minimal ada 4 kata yang bisa kita definisikan ya. Kata umat itu ya bisa berarti satu sosok, satu pribadi yang kuat, yang memiliki kualitas seperti satu umat ya. Seperti Allah pernah berkata tentang Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan ya. Ibrahim itu adalah satu umat ya, padahal dia satu orang, tapi dia memiliki satu kualitas satu umat ya. Dan memang kualitas Nabi Ibrahim luar biasa, satu sosok tapi melahirkan generasi para nabi ya, anak cucunya itu semua generasi kenabian ya kan. Nah, jadi satu umat itu bisa berarti satu pemimpin ya. Ya sayangnya kita sebagai umat dari dulu nih belum pernah berjodoh dengan pemimpin yang hebat. Ya, ini kan orang-orang masjid ini punya semangat, punya selera, punya giro yang luar biasa, tapi belum berjodoh
dengan satu sosok yang hebat. Kalau kita membaca sejarah kan umat-umat itu hebat karena mereka dipimpin oleh satu sosok. Ya. Lihat misalnya di zaman Umar, kenapa umat Islam maju? Di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, di zaman Saifuddin Qutus, di zaman Nabi Daud, di zaman Imaduddin Zanki, ya, dan seterusnya. Kita kenal umatnya itu karena berdampingan dengan seorang pemimpin hebat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kata umat itu bisa diartikan sekumpulan manusia. Sekumpulan manusia yang diikat oleh satu zaman dan waktu. Ya. Seperti Allah misalnya berfirman dalam Al-Qur'an, waltakum minkum ummatun, ya, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada di antara kalian sekumpulan orang, ya, sekumpulan orang. Perhatikan, umat di sini menyapa untuk sekumpulan orang yang selalu menyuruh orang kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, kita ini adalah umat yang diikat oleh zaman. Kita ini satu generasi yang nanti mungkin 100 tahun usia kita, wajah-wajah Al-Hidayah ini sudah tidak ada semua. Kita ini ditakdirkan hidup semasa. Ini adalah takdir sejarah kita. Kita bertemu dalam satu waktu. Kita tidak hidup di zamannya Fir'aun, tidak hidup di zamannya Nabi Ibrahim, tidak di zaman Nabi Muhammad, tapi hidup, takdir sejarah kita ada di sini, di ruang waktu yang ini, diikat oleh satu zaman. Ya. Nah, yang ketiga, kata umat itu bisa kita terjemahkan dengan visi dan misi. Adalah nilai. Seperti misalnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah satu umat yang membawa visi besar, membawa nilai besar, membawa peradaban besar, supaya dia diikuti oleh orang-orang lain. Yang hebat dari Islam itu kan nilainya, ya kan? Dia cocok untuk jadi percontohan untuk semua peradaban-peradaban dunia. Ya, nah, kita yang hebat ya di situ ada di nilai itu. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, kata umat itu adalah bisa berarti sejarah. Bisa berarti sejarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itulah umat terdahulu yang masing-masing punya cerita, masing-masing punya sejarah. Ya. Apa yang mereka lakukan, mereka bertanggung jawab dengan tindakan-tindakan mereka. Kita juga hari ini adalah sebuah umat yang kita punya tindakan, kita juga punya pertanggungjawaban kolektif. Ya. Umat-umat terdahulu itu kita tidak akan diminta pertanggungjawabannya untuk kita. Seperti halnya kita hari ini, mereka tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita masing-masing satu umat dengan sejarahnya masing-masing. Nah, mudah-mudahan kumpulan-kumpulan makna umat ini kita kata orang kita rekonstruksi, kita kumpulkan makna-makna ini menjadi satu kalimat begini, adalah kehadiran seorang sosok, ya, yang membawa sekumpulan umat besar dengan visi peradaban besar untuk membuat sejarah, untuk membuat sejarah. Ya, jadi sekelompok ini, sejarah apa yang kita akan buat, tindakan-tindakan apa, prestasi-prestasi apa yang kita akan buat, nanti akan menjadi bacaan umat-umat yang akan datang. Seperti halnya kita juga sudah membaca sejarah tentang umat-umat terdahulu. Nah, kira-kira kita bisa mendefinisikan kata umat ada
ada di situ. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebenarnya sebelum kita cerita tentang realitas ya, kita cerita apa yang sejarah pernah ceritakan kepada kita. Ya. Umat Nabi Muhammad itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Ya. Ada sebuah buku yang menarik, judulnya Al-Wasatiyatu fil Quran, dan tulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Ya. Beliau menyebutkan tentang keistimewaan umat Muhammad dibandingkan dengan umat-umat yang lain, supaya kita merasa kita ada di situ, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Yang pertama, umat Muhammad itu berbasis kepada keimanan. Semua tindakan, semua kerja, semua ibadah itu harus berbasis kepada iman kepada. Memang ada umat yang tidak berbasis kepada keimanan, banyak. Ya. Coba lihat umat Hindu, umat Buddha, ya, umat Yahudi, umat Nasrani. Atas apa mereka bergerak? Kalau kita ini kan tindakan semua termasuk puasa ini harus berbasis kepada iman, tidak boleh tidak. Itu kelebihan kita. Ya. Kalau sudah ngomongin iman berarti ujung-ujungnya harus dapat pahala. Tidak ada satu gerakan, tidak ada satu napas pun yang bisa lepas dari nafas keimanan itu. Itu yang Allah maksud dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin, kemudian mengatakan tu'minuna billah, karena kalian itu orang beriman, berbasis kepada keimanan. Ya. Kehebatan kedua dari umat Muhammad ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah dia ummatan wasatah. Ya, ummatan wasatah, sebagai umat pertengahan. Dia selalu berada di jalan pertengahan. Contoh misalnya supaya laki-laki pada bangun, kasus poligami, kasus misalnya menikah. Ya, misalnya kalau kita baca sejarah tentang para raja-raja terdahulu, bagaimana mereka memiliki istri sampai 100, sampai ribuan. Lihat pemimpin-pemimpin Cina, betapa selirnya dan seterusnya. Ya kan? Kemudian Islam membatangi cuman segitu aja. Tapi kadang-kadang juga tertuduh kan. Tapi sebenarnya dia jalan tengah. Dia umat pertengahan. Belum juga kasus-kasus keadilan yang lain. Dulu orangnya melakukan secara gulu, tapi Islam hadir untuk mengambil jalan di ummatan wasatah. Ya. Kemudian yang ketiga, umat ini sangat bermanfaat bagi peradaban dunia. Saya kira kalau kita mencari umat di muka bumi yang paling banyak sumbangannya terhadap dunia, umat Islam. Saya pernah membaca buku judulnya Maza Qaddamal Muslimuna lil Alam. Apa saja yang bisa pernah disumbangkan oleh umat Islam untuk peradaban dunia. Sangat banyak, mulai dari kedokteran, keilmuan, pemikiran. Ya, itu Islam yang. Sebaliknya juga ada penulis yang berkata, "Madza khasiral alamu bin hitatil muslimin." Kita bisa membayangkan kalau umat seperti umat Islam ini tidak pernah ada di dunia. Tidak pernah muncul. Apa kita bisa bayangkan bagaimana terhempasnya dunia, bagaimana terpuruknya dunia tanpa keberadaan umat Islam. Ya. Sangat banyak contohnya. Misalnya dulu dari sisi kedokteran misalnya, dulu dokter-dokter Islam itu mengajari orang sekarang bagaimana membuat rumah sakit. Orang-orang dulu Pak, kalau buat rumah sakit itu, rumah sakit baru, mereka bawa daging basah ke sebuah wilayah untuk mencari kadar udaranya. Ya, dia kering, dia basah, berarti di situ bagus dibuat rumah. Itu ilmunya dari umat Islam. Sangat banyak lah kalau kita mau cerita tentang sumbangan peradaban Islam untuk dunia. Tapi jelas dia, kata Allah, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, seterusnya, karena ada manfaat yang luar biasa. Yang berikutnya,
Kita ini umat yang sebenarnya tidak pernah sepakat dalam kesesatan. Walaupun kita ini ada satu orang, ada satu pemikiran, ada satu mazhab yang nyeleneh, tapi secara umum kita ini tidak pernah, ya, tidak pernah sepakat untuk satu kebatilan. Umat Islam ini sampai hari ini masih on the track sebenarnya, Pak. Ya. Pengajian-pengajian itu dipegang oleh ahlu sunnah, sekolah-sekolah semua mayoritas per Indonesia kan. Aslinya masih walaupun ada satu dua orang yang mungkin nggak begitu kali, tapi masih on the track. Ya. Nah, belum lagi misalnya kalau baca hadis ya, Nabi pernah berbangga diri. Umat Muhammad itu umat yang datang belakangan tapi dihisap duluan dan masuk surga duluan. Itu kan Nabi sendiri yang pernah mengungkapkan begitu. Ya. Kemudian juga kelebihan umat Islam ini adalah satu-satunya umat yang sampai hari ini punya pegangan kebenaran adalah Al-Quran. Ketika kitab-kitab umat Yahudi, umat-umat yang lainnya sudah terdistorsi, ya kan? Siapa yang mau pegang sekarang kitab Injil, Pak? Ya kan? Sudah mulai didistorsi oleh ulama-ulama mereka sendiri. Siapa lagi yang berpegang kepada kitab-kitab terdahulu? Tidak. Pegangan akhir zaman tentang kebenaran mutlak itu tinggal Al-Quran. Nah, itu kan keistimewaan, ya kan? Makanya kita harus bangga jadi umat Islam. Ya. Belum nabi yang terkirim oleh kita, di kita adalah nabi yang terbaik. Nah, tapi kemudian faktanya tidak seperti itu. Ya. Ada satu ayat Al-Quran. Ya. Coba kita renungi Quran ini, Pak. Surat Shad. Afanaj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidin. Mengapa orang-orang beriman dan beramal soleh itu berubah jadi perusak? Wa naj'alul muttaqina kal fujjar. Dan orang-orang yang bertakwa itu berubah jadi pembangkang. Itu kan ayat kan? Nah, itulah kemudian ya, dulu pada tahun 40-an, Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang Raja Sambas, ya, orang Kalimantan Barat, orang Indonesia. Dia lulusan Mesir, namanya Imron Bashuni. Ya. Itu punya kegelisahan begitu. Kenapa Al-Quran menjanjikan kehormatan, kemuliaan, kebesaran, tapi faktanya di umat Islam berbeda dengan apa yang di dalam Quran. Kenapa kita menjadi umat yang terpuruk? Walaupun sekarang sudah melihat ada geliat maju, tapi di tahun-tahun 40-an sudah ada kegelisahan seperti itu. Makanya Imron Bashuni, dia karena dia aktivis Islam, tapi menjadi raja di Sambas, Kalimantan Barat, menulis surat kepada majalah Al-Manar. Bapak yang hidup di tahun-tahun 40-an mungkin kenal majalah ini, Pak. Ini majalah favorit bacaan aktivis Islam. Itu dulu majalah ini diasuh oleh Rashid Ridho di Mesir. Ya, diasuh oleh Rashid Ridho di Mesir. Menulislah orang Indonesia ini, Imron Bashuni, menulis surat kepada majalah Al-Manar dengan sebuah pertanyaan begini. Limadha ta'akhkhara al-muslimuna wa limadha taqaddama ghairuhum? Kenapa umat Islam mundur dan umat-umat lain maju? Oleh Rashid Ridho menganggap ini pertanyaan hebat yang harus dibaca tidak sekedar pembaca Al-Manar, tapi harus dibaca oleh banyak orang. Maka pertanyaan bagus itu diteruskan kepada pemikir hebat saat itu, namanya Asyakib Arselan. Syakib Arselan seorang pemikir. Ya, maka pertanyaan-pertanyaan orang Indonesia itu dijawab dengan sangat apik, ya, dengan sangat bagus, dan dijadikan sebuah buku. Ya, buku itu adalah judulnya Mengapa Umat Islam Mundur oleh Syakib Arselan. Kami dari penerbit sudah menerbitkan buku itu. Ya, buku itu dulu pernah dibredel di Prancis ya, karena
takut membangun kesadaran keumatan, takut menjadi bacaan umat-umat Islam di mana mereka tahu kelemahannya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa catatan yang ditulis dalam buku itu, karena saya juga sudah baca ya. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan tentang, padahal itu kan pandangan tahun 40-an, tapi masih ada relevansinya dengan apa yang terjadi hari ini. Di antaranya begini. Beliau mengatakan bahwa salah satu bentuk kelemahan umat Islam itu adalah al-islamu baina jahli abnaihi wa ajzi ulama'ihi. Salah satu sebabnya adalah karena umat Islam itu berada di antara dua. Umatnya sendiri yang bodoh dengan agamanya, ditambah dengan ulama-ulama yang lemah. Perhatikan, ini kan menarik ya. Jadi umat Islam sendiri yang waktu itu disebut bodoh, sekarang sudah media sosial orang sudah banyak baca semua. Tapi dulu dia punya bahasa begitu. Umat Islam yang bodoh bertemu dengan ulama yang lemah. Kira-kira bisa ketahuan lemahnya begitu. Karena itu dulu ada sebuah ungkapan dulu yang terkenal ya oleh seorang pemikir Pakistan, pernah berkata, ma'a'adhama hadzal din law kana lahu rijal. Alangkah besarnya agama ini kalau punya laki-laki. Ya, alangkah besarnya agama ini kalau punya laki-laki. Artinya memang belum punya ketemu tokohnya, ya kan? Yang ada yang ya tentu banyak yang berkhianat kan, tapi tidak ketemu tokohnya. Nah, ada berkata begini Pak, umat Islam ini hari ini seperti kehilangan orang tua, tidak punya bapak, tidak punya. Contohnya begini. Kalau ada para aktivis Islam, para dai, para ustadz yang sering konflik atau jamaah lah, ya, yang misalnya ada clash, ada gesekan begitu. Kalau dulu itu Pak, ada ustadznya, ada kiainya yang ngajak jangan berantem, gak enak dilihat sama yang lain. Dia berfungsi sebagai orang tua. Tapi sekarang itu tidak kita lihat Pak. Dulu saya pernah baca beberapa kali Buya Hamka itu, ya, dia seperti mengkonser panggung keumatan itu, ya kan? Umat ini seperti panggung, siapa tokohnya, siapa ini nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti apa kata penonton kan? Tapi sekarang itu kita tidak lihat. Coba orang berantemnya di media sosial Pak, sangat terbuka, ya kan? Antar ustadz ini, mohon maaf ya, antara tokoh ini, tokoh itu konflik berdebat. Hanya masalah-masalah ringan, tapi dampaknya ke umat itu buruk sebenarnya. Bukan masalah dia benar atau salah, ya kan? Bukan, tapi dampaknya bagi pada penonton itu tidak baik. Dan itu tidak ada yang tegur. Nah, itu namanya kehilangan orang tua. Ya. Ada satu contoh peradaban ya. Saya mengedit buku judulnya Ibnul Quttab wal Qaryah, autobiografi Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Buku ini sudah diterbitkan 4 jilid, kami ringkas jadi pendek, diterbitkan diminta juga oleh pemerintah Malaysia, oleh Pak Anwar Ibrahim. Buku itu karena Yusuf Qaradawi kan dekat. Waktu kemarin ke Qatar ya, karena kebetulan juga beliau meninggal, saya ke sana, ke Qatar itu, kunjungi dalam rangka pameran buku Islam internasional. Wafat beliau, saya datang ke makam beliau ya. Tapi dia cerita ini juga thiqat ya dari para ulama-ulama Saudi juga. Ini kita tampilkan bagaimana cara berdebat para ustadz itu Pak, yang bagus, yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Pada tahun 70-an ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu pernah menulis buku judulnya Al-Halal wal Haramu fil Islam. Saya kira mungkin bapak-bapak ada yang pernah tahu buku itu ya.
halal, buku hukum halal dan hukum-hukum haram yang ada di dalam Islam. Ya. Perlu kita tahu buku itu ditulis itu karena permintaan masyarakat barat. Ya, karena beliau banyak rihla, banyak traveling ke luar negeri, masyarakat barat itu minta supaya dituliskan satu buku tentang halal dan maka ditulislah halal dan, tapi tidak disadari atau tidak dibayangkan waktu itu buku itu menjadi bestseller di Timur Tengah, baik juga di Barat maupun di masyarakat Muslim, termasuk di Saudi. Di Indonesia buku itu sudah terjemahkan. Ya, kami sendiri punya bukunya, Pak. Ya. Nah, karena dia bestseller di Timur Tengah, itu menjadi bacaan masyarakat Timur Tengah. Kita bisa mengerti, Pak, bagaimana cara pandangan beragama Mesir, ya, yang diwakili oleh Yusuf Al-Qaradawi dengan pandangan Islam di Saudi. Pasti ada perbedaan. Dan buku itu laku di masyarakat Saudi saat itu. Ya. Tapi ada pandangan-pandangan keagamaan yang berbeda yang dilihat oleh masyarakat Saudi. Misalnya gini, masalah musik, masalah jenggot, masalah foto, masalah macam-macam. Itu berbeda, Pak. Ya, yang kadang-kadang juga kita sering dengar itu. Nah, Kementerian Pendidikan Saudi Arabia saat itu kemudian mengundang baik-baik Syekh Yusuf Al-Qaradawi untuk datang ke Saudi sekaligus berhaji. Ya, sekaligus berhaji. Datang beliau berhaji, habis itu datang jamuan. Mohon maaf tadi, Kementerian Pendidikan Saudi Arabia itu meminta kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk mempelajari buku itu. Ya. Ternyata beliau menemukan ada catatan-catatan yang harus disampaikan kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Diundang haji di perjamuan. Ya, di perjamuan. Di perjamuan itu berduduklah berdampingan antara Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Kemudian di sampingnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 70-an. Setelah makan itu Abdul Aziz bin Baz itu mengeluarkan catatan. Ya. Wahai Syekh, ini ada beberapa pandangan-pandangan agama yang kita tidak sepakat. Ya. Ini bisa tidak dikoreksi. Ya. Kalau pandangan-pandangan keagamaan ini bisa dikoreksi, maka kami dari pemerintah Saudi akan mencetak buku halal dan haram fil Islam itu 10 eksemplar. Itu jumlah itu dulu banyak, Pak. Kami aja di penerbit kalau cetak buku itu cuma 1.500 sampai 3.000. Ya. Itu 10.000. Maka kata Yusuf Al-Qaradawi, jikalau boleh kita menghormati ulama, ya, jikalau ada seseorang yang saya harus hormati dalam rangka kita memuliakan seorang ulama, maka saya akan lakukan itu demi menghormati Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tapi kata beliau, bukankah ikhtilaf di dalam Islam itu juga dibuka ruangannya? Dan mereka juga harus tahu bahwa buku ini saya tulis awalnya adalah untuk masyarakat barat, yang jelas tentu cara-cara beragama itu jauh lebih terbuka barangkali daripada di Saudi. Tapi bukan masalah itu, Pak. Etika mereka berdialog. Bukan masalah benar, bukan masalah salah. Tapi adab itu harus ada lebih di atas. Itu yang hebat. Ya kan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak ngantuk ya, Pak. Atau saya terlalu serius ya?
Ya, nggak lama lagi, boleh ya? Saya kira itu tadi catatannya, bahwa umat Islam itu berada, umat Islam sendiri yang keilmuannya masih pas-pasan bertemu dengan ulama yang bahkan tidak sekedar itu, Pak. Nilai-nilai Islam yang bagus itu justru tidak dipraktekkan oleh umat Islam sendiri. Nah, itu kan seperti cerita-cerita orang kan. Bapak kalau pergi ke Jepang katanya, pergi ke New Zealand, pergi ke negara-negara, itu yang bersih malah mereka, umat Islam yang jorok. Bapak pergi ke Mesir, pergi ke negara-negara Timur Tengah, itu nggak tahan. Tapi kalau kita Jepang, kata orang bersih, ya kan? Nah, ini sebenarnya salah satu makna. Kadang-kadang ajaran Islam itu yang hebat itu justru diambil oleh orang lain. Nah, saya mau cerita lagi nih, Pak. Tahun 1963. Ya. Dulu ada seorang presiden presiden Korea Selatan. Bukan Korea Utara, Pak ya, Korea Selatan. Tahun 63, bukan Kim Jong Un, bukan. Pak Chung Hee. Ya. Pernah dengar, Pak? Pernah ya, temannya bukan? Tapi pernah dengar ya, Pak Chung Hee itu presiden Korea Selatan tahun-tahun 63-an. Tidak lama setelah dia dilantik jadi presiden Korea Selatan, dia mengadakan kunjungan kenegaraan ke Malaysia, yang saat itu pemimpin Malaysia namanya Tun Abdul Razak. Ya, Tun Abdul Razak. Biasa, Pak, pemimpin suka jalan-jalan untuk nyontek-nyontek kemajuan biasanya kan. Ketika dia datang itu, Pak Chung Hee ini, dia minta jalan-jalan ke masjid. Nah, di masjid kan banyak kaligrafi kan. Dia minta ke penerjemahnya untuk menerjemahkan sebuah kaligrafi yang tertulis di masjid. Dia bilang, tulisan apa sampai ditulis di dinding begitu? Ya, itu penting. Kata presidennya, itu salah satu bunyi ayat di dalam Al-Quran. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan, nasib sebuah umat sebelum mereka sendiri yang mengubahnya. Gagah sekali kalimat itu. Ya. Ini barangkali yang buat, ya. Dulu kan Malaysia katanya lebih maju pada hari itu. Ya kan? Indah sekali kalimat itu. Katanya dia diam-diam dia mengubah redaksinya. Ya. Ada satu nama perubahan, saya lupa namanya. Tapi dia berkata bahwa sesungguhnya penduduk Korea Selatan tidak akan banyak berubah sebelum mereka sendiri yang mengubahnya. Jadi perubahan itu bukan kita sandarkan kepada Allah kan. Dia yang memberikan taufik, tapi usaha itu dari kita sendiri. Ya kan? Itu kan kalimat hebat yang kemudian dalam tanda kutip dicuri. Ya kan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu realitas ya. Coba misalnya kita sekali lagi ya, ungkapan saya di awal tadi itu, kalau kita baca Quran itu banyak ayat yang arahnya kita sebagai kelompok. Misalnya gini, Pak, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Hebat sekali ayat ini untuk mendrive kita menjadi umat yang besar. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa starting dari
dari hubungan kita ini adalah hubungan keimanan. Ya kan? Orang biasanya kan memulai start bertetangga itu kan kompetisi kan. Kalau lihat tetangganya itu ini saingan saya nih. Lihat dia muslim, ini musuh dia. Startnya dari situ. Nah, padahal ayat ini hebat. Ya, startnya itu mulai dari persaudaraan. Ya kan? Misalnya baca lagi ayat misalnya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ada kelompok, ada mazhab, ada aliran yang sangat bangga dengan alirannya, dengan mazhabnya. Dia lupa kalau di atasnya itu ada Islam. Kita ini Pak, mohon maaf ya. Ahlus sunnah itu kan banyak. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Wasliyah, ya. Ada lagi misalnya Salafi, ada Ikhwan, ada Jamaah Tabligh. Semua itu adalah Ahlus sunnah wal jamaah semua. Tapi mikir kadang-kadang lupa orang Muhammadiyah terlalu bangga dengan Muhammadiyah, orang NU-nya terlalu bangga dengan NU-nya, orang Jamaah Tabligh terlalu bangga dengan ininya, Salafi juga terlalu bangga, Ikhwan juga terlalu bangga. Lupa kalau itu cuman jalan aja untuk di atasnya ada Islam yang besar. Lupa di atasnya ada Islam yang besar. Ya kan? Kata orang Pak, kita ini Islam itu seperti pohon yang besar yang sedang tumbuh. Kita semua penyiramnya. Ya kan? Nah, apa yang terjadi? Itu tadi kullu hizbin bima, itu bukan kata saya Pak. Kullu hizbin bima ladaihim, semua aliran, semua mazhab bangga dengan apa yang mereka punya. Itu kan ayat-ayat keumatan sebenarnya. Misalnya lagi baca firman Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah itu mencintai kalau kita berjuang itu satu barisan. Ayat ini berbicara tentang kita harus punya agenda. Kenapa kita ini tidak ini? Karena kita ribut dengan agenda-agenda kecil, tidak punya agenda besar. Ya kan? Tidak punya agenda besar. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah nonton di YouTube ya. Walaupun ini sumbernya dari YouTube, tapi dia bisa dipercaya karena ada sumbernya. Kalau tidak salah tahun-tahun 80-an ya. Itu ada ulama dari Jepang. Namanya Syekh Sultan Al-Maksumi. Dia ini rupa tinggal di Jepang. Ya. Pejuang Jepang, tapi dia lama-lama tinggal di Mekah. Ketika tinggal di Mekah, ya dia menetap di sana. Tapi di Jepang kan orang masuk Islam itu sudah mulai tumbuh. Nah, masalahnya orang Jepang itu kalau ada yang masuk Islam itu diperebutkan. Ya. Diperebutkan. Yang orang Pakistan kalau ada yang mu'allaf itu dipaksa untuk masuk mazhab Hambali. Sementara orang Indonesia kalau ada mu'allaf ditarik untuk masuk mazhab Syafi'i. Jadi diperebutkan untuk satu orang. Sementara mu'allaf itu bingung. Saya ini masuk Islam kok digini-gini kan. Saya dipaksa begini. Nah, nulislah surat. Ya, ibarat pengurus masjid lah. Nulislah surat ke tokoh mereka. Ya, namanya Syekh Sultan Al-Maksumi tadi. Ini Syekh Sultan Al-Maksumi kemudian menjawab fenomena begitu Pak. Fenomena itu ditulis dalam satu buku. Dia kasih hadiah, dia kasih judul bukunya itu namanya Hadiyatu Sultan ila Muslimil Yaban. Hadiah ulama sultan, maksudnya Sultan Al-Maksumi untuk orang Islam di Jepang.
Nah, saya pikir ini adalah realitas ya, bahwa kadang-kadang memang seperti itu keadaannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya dalam rangka walaupun di hari-hari awal Ramadan. Saya tadi melihat karena kita sedang berkumpul ya. Kalau cuma 3-4 orang, mudah-mudahan walaupun saya lihat ngantuk-ngantuk, tapi tema ini mudah-mudahan tetap cocok untuk kita sampaikan di sini. Ya, apalagi di Al Hidayah ini kan banyak ngaji, ya, banyak ngaji, banyak paham ya. Saya kira juga wawasan-wawasan keumatan seperti ini harus juga disampaikan. Jika ada yang kita bisa diskusikan, kita diskusikan. Kalau tidak ada, kita tutup. Ada yang mau dikoreksi, ditambah, dikurangi, didiskusikan, ada nggak? Tidak, Pak? Ya, lagi pikirin apa namanya, takjil ntar sore begitu ya. Nggak ada ya? Oke. Syuruk jam berapa, Pak? 16 menit lagi. Oke. Apakah mungkin suatu umat itu bisa maju tanpa ada kepemimpinan, tanpa ada sosok tadi, sosok yang mengajak? Terima kasih. Iya. Kalau idealnya Pak, kalau dalam pembacaan sejarah kita ya, kita akan selalu melihat bahwa satu umat itu akan maju kalau ada yang dorong, ada yang arahkan. Ya. Tapi pemimpinnya itu harus ngerti, dia tidak sekedar tokoh ya. Makanya kalau kita lihat misalnya sejarah para nabi dan rasul dan para tokoh lah, ya. Di antara mereka itu ada yang jadi nabi tapi sekaligus pemimpin kan? Ya nggak Pak? Misalnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya kan? Dia tidak sekedar nabi tapi juga raja. Kenapa harus mempertemukan raja dan kenabian? Itu kepentingannya karena umat yang harus dibawa besar. Ya. Para khalifah itu tidak sekedar menjadi khalifah tapi juga paham agama kan? Siapa yang meragukan keilmuan, misalnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, rata-rata ngerti agama. Tapi juga dia sebagai pemimpin. Ngerti apa yang harus dikerjakan untuk umat ini. Ya. Nah, makanya untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi itu ada sebuah hadis yang menarik yang Nabi pernah sampaikan begini. An-nasu kal ibilil mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor onta. Ini jumlah kita sini ada berapa, Pak? Kira-kira ada 100 tidak? Nah, cukup ya. Tapi Nabi di hadapan para sahabat pernah berkata begitu. Sekumpulan 100 orang itu persis dengan 100 ekor onta. Nah, karena beliau hidup dengan realitas onta, beliau bahasakan onta. Nah, beliau melanjutkan, la takadu tajidu fiha rahila. Di antara 100 ekor onta itu sangat susah ditemukan seorang kuda yang berkualitas. Ya kan? Dari 100 ekor onta itu sangat susah ditemukan satu ekor yang bisa membawa beban. Onta yang bagus itu kata penunggang onta, ya, kalau dia punya napas panjang. Yang kedua, dia bisa membawa beban-beban keumatan, tidak sekedar bebannya sendiri, tapi beban keumatan semua, panas semua, dingin ditempuh. Ya kan? Tapi 100 ekor onta itu rata-rata nggak ada yang diharapkan bisa jadi. Dan onta yang bagus juga itu bisa diajak ini Pak, diajak kompromi dengan kepentingan kita. Makanya kalau kita punya onta yang dipukul dari belakang nggak mau jalan, itu nggak laku, ya kan? Nggak laku. Kita harus punya kepentingan, ini kita sampaikan kepada.
Ya. Nah, saya kira memang masing-masing negara peradaban itu kan punya sistemnya sendiri. Ya. Di Saudi itu kan monarki, kerajaan. Tapi kita di sini kan republik. Yang artinya demokrasi itu dibuka. Ya kan? Banyak orang menganggap kenapa kita pikir-pikir yang begitu, mendingan kita pikir-pikir ibadah kita, sholat kita. Orang lupa, ya, style kepemimpinan hari ini berbeda dengan dulu. Leadership style itu sudah berbeda. Dulu ada pemimpin kayak Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman. Setelahnya lagi ada pemimpin hebat. Memang sekarang begitu, Pak. Sekarang tidak ketemu pemimpin kayak Kim Jong Un, Donald Trump, ya. Siapa lagi, Pak? Putin, ya kan? Mulyono kan tadi udah lewat. Jadi leader style-nya udah beda. Ya. Tapi jangan lupa kebijakan-kebijakan mereka itu akan masuk ke masjid. Ya enggak, Pak? Kita menganggap zikir-zikir begini, kalau masjid kita dirobohkan satu-satu kebijakan memang bisa. Ya, tidak ada yang bisa melawan. Ya. Lihat ekonomi di luar itu, kalau kita duduk begini, harga-harga di luar mahal, memang tenang khusyuk sholatnya. Ya kan? Jadi masih ada hubungannya. Ada hubungannya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi pertanyaan saya kira, walaupun memang coba misalnya cari dalam sejarah, memang ada umat yang bisa maju tanpa pemimpin. Ada, tapi tidak menonjol. Ya, karena mereka dipegang oleh tokoh-tokoh biasa aja, oleh generasi, ya kan? Kita ini tatakan kita Islam ini kan di Indonesia ini kan karena masih ada ormas-ormas yang kita percaya kan, ada tokoh-tokoh yang bisa kita percaya, ya kan? Kita sendiri sudah bertahan dengan keimanan kita, dengan keislaman kita, akhirnya hidup ini jalan terus. Tapi saya kira kalau kita ketemu dengan berjodoh dengan pemimpin yang hebat, kita akan tambah hebat. Ya kan? Ini kalau gini-gini kan, tunggu pemimpin kita yang soleh, kita disuruh ngasap pisau Pak, habis ini kita bisa. Ya nggak Pak? Itu udah siap-siap tuh kan. Tapi tidak ada yang berikan kita, mengarahkan kita. Akhirnya hidup ini gini-gini aja. Karena itu banyak tokoh, banyak orang-orang yang mati penasaran tuh Pak. Penasaran artinya tidak pernah lihat negaranya maju, tidak pernah lihat Islamnya maju, ya gitu-gitu aja sampai dia meninggal. Mati penasaran namanya. Iya kan? Dulu dia bagaimana dia berharap di kepalanya itu Indonesia maju, kemudian Islam maju, bangkit. Tapi nggak pernah dia lihat. Ya. Nah, kita dengan begitu keadaannya saja. Kita jalan sendiri. Tapi masih on the track. Makanya saya bilang di awal tadi, salah satu kelebihan umat ini adalah tidak pernah tersesat di dalam, sepakat dalam satu kebatilan. Dia akan jalan terus, tapi apa adanya. Nah, mungkin nanti takdir sejarahnya ke depan itu ada sunatullah yang kita tidak bisa bendung, ya kan? Kalau kita lihat arah sejarah ini kan, memang banyak fitnah, banyak cobaan, banyak macam-macam. Tapi arah dari dunia ini adalah kemenangan, kebenaran. Ya kan? Coba perhatikan satu firman Allah Subhanahu wa taala berkata begini. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah mewajibkan, telah mencatat, telah menetapkan bahwa Allah dan rasul-rasulnya itu pada ujungnya harus menjadi pemenang di ujung dunia ini. Jadi kompas dunia ini sudah terlihat. Ya kan? Itu namanya sunatullah yang Allah tidak membiarkan dunia ini dikalahkan. Harus ada kemenangan pada ujungnya walaupun banyak peristiwa, banyak fitnah dan seterusnya. Ya. Nah, kita ini mungkin berada di tren fitnah. Kata Nabi SAW, bersegeralah beramal soleh, karena kalian akan dihampiri oleh fitnah. Fitnah itu halusnya seperti pergerakan malam. Ya. Bapak dari waktu subuh ke waktu syuruk ada getaran tidak? Bergetar nggak kita nih Pak? Dari waktu sahur ke waktu subuh tadi bergerak nggak?
Tidak ada gerakan kan, halus sekali kan? Nah, fitnah itu lebih halus dari itu. Dia akan masuk ke hati kita, masuk melalui HP kita, masuk ke rumah kita, masuk ke anak-anak kita. Ya. Sekarang kita tidak temukan lagi, jarang orang mencuri itu lewat jendela. Ya kan? Sekarang rata-rata kriminalisasi itu melalui media sosial, Pak. Banyak tiba-tiba uangnya yang hilang, atau cuma pencet apa gitu kan. Nggak nunggu lagi pencuri masuk jendela terang-terangan, nggak ada. Nah, kita rusak melalui fitnah-fitnah halus seperti itu. Ya, tidak perlu lagi kemana-mana, cuma ada di HP kita semua. Nah, itu saya kira hanya membenarkan satu ucapan Nabi SAW. Tren dunia masa depan adalah tren fitnah. Ya, beliau berkata, ada orang di pagi hari masih sholat begini, tahu-tahu sore-sorenya sudah murtad. Ya kan? Ada orang sore-sore masih murtad, pagi-paginya sudah, artinya gelombang, dan itu nyata di luar, Pak, nyata di luar. Ya, saya kira itu adalah pembenaran apa-apa yang pernah Nabi sampaikan tentang arah dunia. Ya, saya kira begitu, Pak. Oke. Tadi kan banyak kelompok dan kita ini termasuk aliran itu termasuk soalnya ada mengatakan ini di luar ini aliran ini Salafi itu di apa kampung Syafi'i dan Hanafi. Iya. Kan kita pernah baca hadisnya kan, kalau Islam itu kan terpecah menjadi puluhan golongan kan. Kata Nabi, yang benar itu adalah ana alaihi wa ashabi, ya, saya dan sahabatku dan apa yang seterusnya. Nah, kelompok itu disebut ahlu sunnah wal jamaah, orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran Nabi. Ya, tapi petanya itu, Pak, jangan kita salah memetakan. Kita gampang mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Sekilas tadi saya sudah sampaikan, ya, ahlu sunnah itu semua orang yang kalau mazhab itu kan cuma pandangan agama saja, ya, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali, itu semua ahlu sunnah wal jamaah. Kalau aliran-aliran keagamaan di Indonesia misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Wasliyah, ada apa lagi ya? Terus bentukannya misalnya ada Salafi, ada Ikhwani, ya, ada Jamaah Tabligh, ada, itu juga semua ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kita keluarkan dari ahlu sunnah. Ya, yang keluar itu kadang-kadang disebut oleh para ulama seperti Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah, ya, apalagi, Pak? Jabariyah dan seterusnya. Itu tidak keluar dari ahlu sunnah karena memang ajaran-ajarannya itu tidak lagi sesuai dengan sunnah, makanya tidak. Tapi kalau kita ini masih dalam satu payung yang namanya ahlu sunnah, ya kan? Nah, tapi memang yang di luar, yang saya lihat di media sosial berdebat itu, yang kencang berdebatnya itu Salafi sama NU. Coba baca lihat di Facebook, Pak. Sesama antara Ustadz NU sama Salafi udah nggak pernah cocok. Berantem masalah apa, Pak? Khilafiyah. Ribut itu, iya kan? Dan itu kan menjadi tontonan orang. Ya. Saya lupa tadi ada satu hadis menarik jadi catatan kita. Ya. Katanya ini hadis Bukhari, Pak. Coba Bapak renungkan ya. Suatu hari Nabi berada di hadapan para sahabat Ansor dan Muhajirin. Itu sahabat kekasih beliau yang sangat dicintai. Karena sedang berkumpul, biasanya ada gesekan-gesekan gitu, Pak. Dari dulu juga sudah ada. Itu orang Ansor, laki-laki Ansor, itu seperti pegang bokong ini, itu tersinggung orang Muhajirin. Sampai orang Muhajirin ini panggil teman-temannya dengan berkata, ya lal Ansor, ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, ini saya lagi dalam tanda kutip dizolimi nih. Orang Ansor nggak mau kalah, panggil juga teman-temannya.
Ya lal ansar, orang-orang Ansar, lihat nih. Di situ ada Nabi. Kata Nabi begini, ma hadhihi da'wal jahiliyah. Kalian berani sekali, ya, memanggil sahabat-sahabat kalian dengan panggilan jahiliyah. Ya kan? Padahal siapa yang cuma muhajirin, cuma ansor itu kelompok biasa, sama-sama orang baik kan? Tapi Nabi marah. Nggak boleh begitu. Ibnu Abbas ketika menafsirkan hadis ini berkata begini, siapa yang memanggil saudaranya dengan panggilan-panggilan atas nama negara, kesukuan, kabilah, mazhab, termasuk panggilan jahiliyah. Ya kan? Termasuk Pak, termasuk panggilan jahiliyah. Nah, saat ini didengar oleh Abdullah bin Salul, itu digoreng sama dia Pak. Itu umat Islam lagi berantem tuh. Kayak kita sekarang kan digoreng, diviralkan, dibully macam-macam. Itu ada bagian penggorengan Pak. Iya kan? Penggorengan. Nah, Umar itu berkata kepada Nabi. Biasa Umar Pak suka menawarkan penyelesaian dengan cara-cara militer. Da'ni adribu al-unuka hadzal munafiq. Ya Rasul, boleh tidak saya penggal leher laki-laki ini? Nah, itu biasanya Umar, kita punya sosok kayak begitu Pak. Untuk menggertak yang lain kan. Nah, ini jawaban Nabi yang menarik Pak. Jangan lakukan itu wahai Umar. Hatta la yatahaddatsun nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan sampai nanti masyarakat luar, orang luar beranggapan bahwa Muhammad telah membunuh saudaranya. Ya, perhatikan, memerangi orang munafik kayak Abdullah bin Salul itu diperbolehkan Pak. Diperbolehkan. Tapi perhatikan, ini namanya siasat Nabi dalam menyatukan persatuan. Jangan sampai nanti orang berasumsi di luar Nabi sudah memerangi orang. Ya kan? Seperti kita hari ini kan, cuman masalah khilafiyah saja, itu merusak peradaban. Iya nggak Pak? Padahal mungkin yang satu kadang-kadang panggil si jahil, panggil si bodoh, ya kan? Sama-sama tokoh agama. Tapi citranya kan masyarakat umum komentarnya negatif semua tuh. Nah, itu namanya merusak citra peradaban Islam. Nah, ini saya sebut tadi adalah dengan berpikir dengan cara keumatan, tidak berpikir dengan cara-cara yang sempit kita sebagai seorang muslim. Ya enggak Pak? Nah, coba ini saya sebut tadi dengan membangun kesadaran keumatan, ya. Cukup ya Pak? Cukup, ya. Oke. Satu lagi. Mohon maaf ya Pak, masih ada satu. Gimana Pak? Iya. Ada disebut dengan fikih pembiaran. Kadang-kadang fikih pembiaran itu lebih maslahat daripada kita komentar. Ya enggak Pak? Fikih pembiaran itu kadang-kadang seperti Nabi yang melihat seorang badui yang dibiarkan kencing sampai selesai. Ya, dibiarkan tapi ujung-ujungnya ketemu maslahatnya. Seperti kita membiarkan seorang bayi yang menangis, itu lama-lama jantungnya kuat. Ya kan? Seperti kadang-kadang seorang suami membiarkan istrinya menangis supaya kulitnya halus, kata Ibnu Qayyim. Ya kan? Kenapa baru bilang sekarang Pak? Ya kan? Tapi kadang-kadang pembiaran itu fikih Pak. Ya. Kadang-kadang justru kalau kita komentar malah membuat masalah lebih besar. Yang terjadi di YouTube, di media sosial itu, perhatikan apa yang buat dia, ustadznya sama-sama ini Pak, sama-sama ilmiah, sama-sama beradab. Ya. Yang bikin rusak itu kan yang bikin konten baru tuh Pak. Yang pertemukan ini dan pertemuan itu cuplik yang bagian-bagian yang dosis tingginya aja. Nah, masyarakat yang lain nonton yang itu tuh. Iya kan? Tidak mengikuti dari awal.
Ah, itu tadi fikih pembiaran itu kita sebagai orang yang begini jangan. Ya. Nah, semestinya kita punya berharap kan ada MUI, ada ormas-ormas, ya kan. Semestinya para dai-nya itu kalau dia misalnya dai salafi ditegur. Kalau dia dai NU ditegur. Kalau dia jamaah tabligh begitu ditegur. Mestinya kan itu namanya fungsi pelurusan tadi kan. Tapi mohon maaf itu tidak terlihat, dibiarkan. Tapi dampaknya ke umat Islam, lihat omongan orang, Pak. Saya nggak suka sama ustadz itu, nggak suka sama ustadz ini, nggak suka sama itu. Itu kan berdampak namanya kan. Berdampak. Akhirnya larinya kalau ustadz sudah cerita, nggak setuju. Ya kan? Nah, kira-kira begitu. Itu realitas yang saya kira kita tidak bisa menutup mata untuk melihat hal-hal seperti itu. Ya? Iya, Pak. Iya. Tapi saya kira memang ada satu sisi maslahat yang baik bahwa kalau ada sekarang misalnya saya lihat Ustadz dari Mesir, lulusan Mesir namanya Muhammad Ali Nurdin ya. Ya. Dia jago di filsafat. Berdebat dengan tokoh-tokoh salafi kayak siapa namanya? Ya. ada satu. Tapi saya lihat mereka berdebat. Wah. Nah, itu tadi. Jadi saya kira kita sebagai ini kalau masalah semakin diperdebatkan, kita sebenarnya yang tambah paham masalah, Pak. Itu hikmahnya di situ. Kalau ada berdebat, tambah diperdebatkan, itu yang mengerti yang nonton, Pak. Biasanya itu hikmahnya di situ. Ada hikmah keilmuan. Ya kan? Walaupun tradisi berdebatan itu dari dulu sudah banyak. Tapi perhatikan, perdebatan itu selalu dikumpulkan. Yang diundang datang, sopan, yang ini juga diundang datang berdebat. Umat yang nonton itu enak, tambah paham keadaan, tambah paham masalah. Ya. Sekarang orang berdebatnya dari tempat-tempat tersembunyi, Pak. Ya kan? Dari media sosial, dari kamar dia keluarin statement yang tajam-tajam. Mau dikejar orangnya nggak ada, dicari kemana nggak tahu. Tapi fitnahnya tersisa, ya kan? Fitnahnya tersisa. Nah, sekira ini adalah gambaran kita sebagai umat, gambaran kita sebagai umat. Nah, kita berharap di Masjid Al Hidayah ini, saya kira tidak begini. Ya, kita masing-masing tadi walaupun seorang Muslim, tapi juga berpikir kita sebagai satu jamaah yang prestasi atau keberhasilan atau capaian itu bisa ada kalau kita selalu bersatu. Ya. Cukup ya, Pak? Cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.